Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Florencia Mas Putri. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Diploma 3 Keperawatan Sintang, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKTPT, khusus bidang pengajaran. Pada kali ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 3 SKS. Terdapat 12 capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mampu memahami konsep dasar keperawatan maternitas, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan ibu hamil, mampu mendemonstrasikan praktik asuhan keperawatan ibu hamil, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan intranatal, mampu mendemonstrasikan praktik asuhan keperawatan intranatal, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum, mampu mendemonstrasikan praktik asuhan keperawatan pada ibu postpartum, mampu menguasai konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mampu demonstrasikan praktik keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan blended learning, di mana komponen ini menggabungkan secara sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, maupun menggunakan tools Zoom dan LMS. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus melalui WhatsApp, grup, dan juga Google Classroom. Untuk memfasilitasi diskusi dan penugasan secara mandiri atau kelompok, kami menggunakan aplikasi serta Google Drive dan juga LMS, One Edu System atau OGES Poltekkes Kemenkes Pontianak. Jumlah pertemuan dalam perkuliahan ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Penilaian mata kuliah ini terbagi atas 2. Yang pertama, penilaian terhadap teori sebesar 40%, yang kedua, penilaian terhadap praktikum sebesar 60%. Penilaian teori terdiri dari tugas 20%, UTS 35%, UAS 45%. Syarat mengikuti ujian, mahasiswa harus memenuhi presentasi minimal 75% kehadiran. Untuk evaluasi mata kuliah, saya menggunakan kuis dan juga tanya jawab. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran dan praktikum yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan keperawatan maternitas. Sebagaimana telah disampaikan kemarin oleh PG, bahwa keperawatan maternitas ini kami beberapa orang sebagai tim. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan asuhan keperawatan anemia pada kehamilan, memahami patofisiologi, risiko ganda, dan intervensi keperawatan strategis. Nah, asuhan keperawatan anemia pada kehamilan ini fisiologis atau patologis? Ini kalau anemia adalah asuhan keperawatan patologis. Baik. Arti daripada patologis
berarti kan kehamilan yang ada gangguan. Baik, ada ini pada kehamilan, pada tabung dan seperti botol itu dideskripsikan sebagai volume plasma peningkatan tajam 45 sampai 65%, yaitu mencapai sampai 1000 meter. Trimester pertama itu biasanya dari bulan berapa ke bulan berapa ya? Dari bulan 1 sampai bulan ketiga. Yaitu trimester Pertama. Trimester kedua Dari bulan 3 sampai ke bulan 6. trimester ketiga Dari bulan 6 sampai bulan 9. tiga Dari bulan 6 sampai bulan 9. Nah, apa yang berperan di anemi ini? Ada kasus anemi dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi zat besi. Apa arti daripada defisiensi? Kekurangan zat besi. Defisiensi asam folat dan B12 menjadi penyebab sekunder. Tadi batas normal HB sama dengan kalau lebih besar dari 11 ppm. Batas normalnya ya kalau 10 sampai 5 ya puncak ekspansi plasma. Batas normal lebih besar sama dengan 11 gram per dm. Kemudian infeksi korpori. Infeksi ya pada masa nipas ya, karena kondisi yang kurang mendukung, kondisi ibu yang kurang baik sehingga dia rentan terhadap infeksi. Nah, bagaimana dengan kondisi fatalnya pada bayi fetal distress ya, stres yang bisa nanti di jantung janinnya akan meningkat atau malah lemah. Kemudian asfiksia juga itu tidak segera menangis pada saat dia lahir ya. Sebelum kita melanjutkan yang selanjutnya, bisa atau ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Serlin. Saya ingin bertanya, bagaimana pencegahan anemia kepada ibu hamil? Baik, pertanyaan yang bagus. Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa memberikan gambaran atau jawaban? Ya. Mungkin dari semasa remajanya rutin minum tablet tambah darah, Bu. Baik, salah satu pencegahan supaya seorang ibu tidak menderita anak ini dari remaja memang sudah dipersiapkan fisiknya atau kondisi tubuhnya supaya pada saat menikah atau hamil seorang ibu itu tidak mengalami anemia, itu salah satu. Yang berikutnya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, kadang-kadang di masa remaja ini sering mau diet. Oh, saya nggak mau gemuk, nggak mau gemuk supaya nanti badan saya stabil, sehingga dia nggak mau makan sayur, nggak mau makan telur. Nah, ini padahal penting, salah satu upaya untuk mengurangi atau mencegah ibu hamil dengan anemia ini, salah satunya ya itu. Ya. Nah, yang lain adalah mungkin konsumsi susu atau makanan yang seimbang ya, kalori atau protein atau buah-buahan dan sayuran harus seimbang. Nah, terutama di masa kehamilan, jika mengunjungi fasilitas kesehatan, nanti akan mendapatkan edukasi atau nasihat-nasihat apa saja yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Baik, masih ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, pada saat seorang ibu hamil datang atau berkunjung, tentu kita tanya, ibu ini panjang ceritanya, misalnya atau data yang diambil untuk ibu hamil ini, kapan yang terakhir, ya, kemudian apa yang dirasakan, ya. Nah, jika seorang ibu datang dengan kehamilan yang
sudah lanjut, terutama trimester kedua, ya, pasti sudah merasakan adanya gerakan atau adanya yang pertama dan yang jelas adalah ada pembesaran pada perut, ya, payudara, dan jika lebih dari 12 minggu tentu ada merasa bergerak dan sebagainya, ya. Nah, di sini seorang perawat atau petugas kesehatan tentu akan melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan pada perut ibu untuk mengetahui, ya. Nah, pemeriksaan ini dinamakan dengan nomor Leopold, ya. Nah, seorang ibu dianjurkan untuk berbaring, ya, tentu dengan posisi yang terlentang, ya, kaki tertunduk, ya, atau dijaga privasi pasiennya, ya. Kita melakukan palpasi dari bawah sampai ke tundus, puncaknya dengan tundusnya semana, berapa jari di atas pusat atau di bawah prosesus dipuleus, ya. Kemudian yang kedua dinamakan dengan pemeriksaan Leopold 2 sisi perut, dikumpulkan, ya. Kita maksudnya untuk apa? Untuk meraba di mana letak punggung janin. Nah, saat ini nanti Anda akan mendengarkan dengan alat yang namanya stetoskop. Apa satu alat lagi? Ya, Doppler. Bukan stetoskop namanya. Satu lagi apa namanya? Doppler dan Linex, ya. Kalau Linex itu dari kayu atau stainless, kita dengarkan, kita bandingkan dengan tadi. Nah, berapa kali per menit? Normalnya 120 sampai 140. Kemudian, ya, kita raba tadi bedanya punggung dan yang lainnya tentu punggung lebih lebar, ya, dan lebih agak lembut. Kalau kepala keras dan bulat. Kemudian dinamakan dengan pemeriksaan yang ketiga Leopold 3. Leopold 3 ini bagian yang terbawah. Bagian yang terbawah apa kalau begitu kelihatannya? Itu normal. Kepala, ya, artinya kepala. Kemudian sebetulnya ada juga yang pemeriksaan selanjutnya Leopold 4 itu untuk menentukan apakah kepalanya itu sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Juga nanti akan kita sampai di praktik bahwa tandanya sudah masuk pintu atas panggul itu bagaimana? Kalau kita goyangkan bagian bawah itu sudah tidak bisa goyang lagi. Tapi kalau masih melayang, masih bergoyang, berarti kepala bayi belum masuk pintu atas panggul. Kemudian monitor asupan nutrisi sebagai sumber energi adekuat. Istirahat tanpa nutrisi tidak akan memulihkan pencernaan. Oh, capek, istirahat saja tidur, tidak mungkin. Bagaimana makannya, bagaimana minumnya, kita harus tanyakan kepada itu. Kedua yang rendah, kemudian terjadi kelemahan pada otot, increase heart workload taksikan apa artinya? Jadi peningkatan kerja jantungnya, ya, sehingga terjadi taksikardi. Kemudian matrik absorpsi, optimalisasi konsumsi tablet zat besi, ya. Nah, kebutuhan total untuk ibu hamil, ya, 400 sampai 100 mg atau 5 sampai 7 mg per hari trimester kedua dan ketiga. Kemudian konsumsi minimal 90 tablet selama kehamilan, ya. Maka dari awal sudah harus dilihat kondisi fisik ibu saat berkunjung ke fasilitas kesehatan. Kemudian untuk peningkatan absorpsi, bagaimana yang harus dianjurkan, ya? Minum bersama jus jeruk, tomat atau jambu, vitamin C meningkatkan absorpsi. Tidak boleh hindari pemberian yang bersamaan
Teh mengandung zat tanin, produksi susu mengandung kalsium yang bersamaan, maksudnya diminum dengan tablet zat besi, ya. Itu harus Anda perhatikan sebagai petugas kesehatan. Kemudian harus dikonsumsi kapan? Konsumsinya malam hari sebelum tidur, ya, untuk meminimalisir efek mual. Nah, tertentu zat polifenol dan kulit padi juga barangkali kulit padi kita tidak paham, ya, kita yang biasa saja, ya, supaya tidak mengganggu absorpsi daripada vitamin atau zat besi ini. Kemudian intervensi berbasis bukti potensi ini yang dianjurkan biasanya adalah bubur kacang hijau. Nah, bagaimana kebutuhan ibu hamil untuk kacang hijau? Ya, seperti ini, sebulan 2 mangkuk atau 2 cup. Supaya sinerginya, nutrisinya kacang hijau secara alami tinggi zat besi dan vitamin C yang menciptakan lingkungan internal yang sempurna untuk absorpsi HB maksimum. Ya. Bagaimana edukasinya? Ya, cara cuci dan rendam semalam, ya barangkali tidak sampailah selama ini sampai semalaman sebaiknya, tapi beberapa jam sebelum itu. Masak pagi hari dari masak di panci tanah liat yang menyerap zat besi. Nah, ini. Ya. Kemudian kesinambungan asuhan standar antinatal care, tentu kita harus lihat pedoman-pedoman yang berlaku saat ini, ya. Jadi 2 mangkuk atau 2 cup per hari dapat memenuhi standar hampir 100% kebutuhan harian ibu hamil pada ini. Jadi ini gampang didapat. Iya Bu, ibu harus konsumsi zat besi, tapi yang lain kan juga harus kita sampaikan apa sih yang bisa dikonsumsi oleh ibu. Ya. Kemudian konseling KB kalau pasca melahirkan, persalinan, dan modifikasi gaya hidup harian untuk mencegah kelelahan. Jadi seorang ibu baik itu sedang kehamilan, tak boleh bekerja berat, ya, tak boleh lelah, supaya kondisinya tetap terjaga. Nah itu tadi, ya, materi kita untuk hari ini. Semoga Anda bisa mengingat, membacanya kembali, ya, supaya bisa untuk meneruskan materi-materi yang berikutnya. Ya. Baik, mungkin sebelum Ibu tutup, ada lagi yang ingin bertanya atau apa? Ada istilah tadi, ya, preeklamsi. Apa itu preeklamsi? Ya, ya. Jadi seorang ibu hamil didapatkan tekanan-tekanan yang meningkat. Ya, nah ini harus dicegah. Apa yang terjadi kalau dinamakan nanti dia preeklamsi? Ya, bisa kejang, ya. Saat sebelum dia melahirkan yang bisa kejang, atau saat dia waktu mau melahirkan itu bisa perdarahan, bisa kejang. Jadi tidak bisa dia melahirkan dengan normal. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian ada lagi tadi, nah kalau berat badan yang meningkat dengan drastis menjadi apa? Ya, obesitas, atau untuk bayinya, iya, berat badan bayinya lebih atau bayi besar. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, semoga ini yang mendapatkan gambaran bagaimana hubungan dengan ini. Yang intinya Anda sebagai petugas kesehatan saat praktek klinik nanti, Anda sudah bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil, terutama yang sudah mengalami anemi, atau bagaimana cara mencegahnya tadi dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan tipa, atau kajian yang
detail sehingga masalah-masalah pada ibu hamil dapat teratasi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih. Selamat pagi. Kita melihat wajahnya bersih, tidak ada kepalanya ada gatal ya, tidak ada, wajah juga tidak ada, belum ada tanda-tanda kehamilan. Tanda-tanda kehamilan itu adalah biasanya ada plek-plek hitam, ya, ada di sekitar pipi atau wajah pasien. Nah, sekarang tadi mengatakan sudah 2 bulan terlambat dan mengatakan agak ngambang gitu ya Bu ya, agak ngambang. Nah, kalau pasien atau seorang ibu yang datang ada agak ngambang dan agak pusing, itu kita curiganya kemana? Anemia. Kemungkinan dicurigai bahwa kurang darah atau anemia. Nah, bagaimana resikonya? Bagaimana cara melihat dengan mata telanjang? Kita melihat konjungtiva. Ya. Konjungtiva itu kelihatan adalah pucat atau anemia. Itu yang kita lihat pada seorang. Kemudian selanjutnya kalau ciri-ciri wanita hamil adalah pembesaran pada tegang dan sebagainya. Itu kita tanyakan dengan ibunya. Kemudian kalau ini bulan kedua, biasanya terjadi perubahan agak kecoklatan ya. Kemudian nanti dilihat putihnya apakah bersih atau kotor. Kemudian yang lain kita lihat, karena bulan kedua berarti berapa minggu? 8 minggu. Apakah sudah teraba? Belum. Nah, ya, jadi belum ada, kita belum bisa meraba atau dengan teori pemeriksaan Leopold itu pemeriksaan kehamilan terdiri dari 4 langkah, Leopold 1, 2, dan 3. Karena ini baru 8 minggu, belum ada terasa ya apa yang kita raba. Selanjutnya adalah kita ke ekstremitas ya. Lainnya apa? Edema, udem. Edem ya. Dengan cara apa kita melihat? Ya, palpasi dengan mendekat seperti ini. Nah, kalau cepat kembali berarti tidak ada edem, sama semua. Kemudian juga di sininya sama, kalau tidak bisa, misalnya kita meyakinkan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di belakang lutut atau di sini bisa nampak apakah ada varises. Kita lihat. Kemudian kita lihat juga yang satunya. Kemudian tambahan untuk pasien kelihatan anemia tadi pucat. Apa yang kita lakukan? Kalau melihat pasiennya pucat dan sebagainya, apa yang kita lakukan kepada pasien? Memberikan obat tablet tambah darah. Ya. Pola makan harus ditingkatkan yang bergizi. Kemudian apa tadi Flora? Memberikan tablet tambah darah. Nah, itu yang harus kita berikan kepada pasien. Nah, Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Apa yang Ibu rasakan? Lebih nyaman. Nah, kapan Ibu harus datang lagi? Yaitu 1 bulan ke depan. Ya. Kalau Ibu merasa pusing atau mau muntah dan sebagainya, Ibu harus segera ke bidan atau ke puskesmas untuk diperiksakan ya. Ada pertanyaan?
Nah, bisa satu orang mengulangi, mempraktekkan. Yang cewek. Paus keempat. Di sini saya berikan mungkin kalau makannya diperbaiki atau kualitasnya ya, mungkin ibu banyak kegiatan ya. Ya ibu ya. Bersih ya ibu. Diingat langkah-langkahnya, jangan terpaku ya, lebih rileks komunikasi dengan pasien ya, kemudian jangan ragu-ragu dalam melakukan tindakan perawatan. Kemudian edukasi ya, edukasi tentu sudah lumayan bagus ya edukasinya, makanan, kemudian cukup istirahat ya, itu sudah disampaikan. Kemudian rencana ke depan ya pastinya harus memang memeriksakan diri lagi ke puskesmas atau ke petugas kesehatan yang membuka layanan pemeriksaan atau ke dokter spesialis. Jika untuk pasiennya jika di rumah tanpa pusing atau ngambang dan sebagainya, tentu harus istirahat dan harus segera memeriksakan diri ke bidan atau dokter spesialis. Ya, mungkin itu saja. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Pontianak, khususnya di mata kuliah keperawatan maternitas. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan juga panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2026. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada jurusan keperawatan dan jajaran Direktorat Poltekkes Kemenkes Pontianak, rekan sejawat dan teman-teman mahasiswa. Saya Florencia Mas Putri pamit undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sehat.